الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو بكل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وسلم على القائد وقدوة محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن دعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia. Yang pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat yang tidak berhenti sampai hari ini, kita masih terus menikmati apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjukkan kepada kita seperti apa seharusnya Islam itu ditegakkan pada diri-diri kita masing-masing. Hadirin sekalian, sekitar 2 pekan, hampir 2 pekan Ramadan telah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan kepada kita, lalu kemudian Ramadan itu pergi dari kita. Ramadan bisa menjadi ujian bagi kita ketika ternyata ketaatan kita hanya digantungkan kepada Ramadan, kepada sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang nisbi. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat kita beribadah kepadanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat pencemburu, maha pencemburu. Kalau kita menggantungkan ketaatan kita, ibadah kita, amal soleh kita kepada sesuatu yang tidak kekal, yang bukan dirinya, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah cemburu, dan kita seharusnya tidak menempatkan posisi kita pada hal tersebut. Ramadan datang kepada kita dan Allah memberikan fasilitas kita mudah beribadah ketika bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan-syaitan. Maka kita menemukan orang mudah sekali taat dalam bulan Ramadan, mudah sekali melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Lalu ketika Ramadan itu pergi, apa sisa ketaatan itu masih ada pada diri kita? Apa ibadah-ibadah yang mudah kita lakukan di Ramadan itu tetap hidup di diri-diri kita pada saat ini? Jika itu yang kita lakukan, tentu Allah Subhanahu wa taala cemburu bahwa sesungguhnya dia bukan berorientasi kepada Rabb-nya, tapi berorientasi kepada Ramadan-nya. Ulama mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan.
Ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang berorientasi kepada Rabb kalian, bukan kepada Ramadannya. Ramadan bisa datang dan Ramadan bisa pergi. Lalu apakah ketaatan kita pergi bersama perginya Ramadan? Allah menguji kita berkali-kali tentang hal ini, tentang hal yang secara syar'i Allah perintahkan kepada kita. Kita diperintahkan menghadap kepada kiblat. Kiblat kita di Ka'bah di Makkah Mukarramah sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan di awal juz 2 misalnya tentang perpindahan kiblat. Kiblat pernah ke Al-Aqsa, pernah ke Haram. Karena ulama menjelaskan hal ini dengan mengatakan seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah itu, wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yaqlibu 'ala aqibai. Perpindahan kiblat itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak menyembah kepada Ka'bah, tapi kita menyembah kepada sesuatu yang menyuruh kita menghadap kepada Ka'bah. Tempat bisa juga pindah, tempat juga bisa berubah, dan dia Allah berikan keistimewaan Ka'bah. Tapi sesungguhnya yang harus kita cintai, yang harus menjadi orientasi ibadah kita, bukannya Ka'bah tersebut, tapi sesuatu yang menyuruh kita menghadap kepada Ka'bah. Dan Allah buktikan bahwa kiblat itu bisa berubah. Hal yang lain kepada orang, hatta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang secara syar'i kita harus cintai. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, saya cinta engkau seperti cintanya aku pada diriku sendiri." Kata Rasul, salah. Harus cinta kepada Rasul lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Kita secara syar'i memang harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sebutkan di Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum." Di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan, menampakkan sikap tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah sebagai penentu seluruh keberhasilan aktivitas kita, baik di dunia dan akhirat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma rudda kaidahum fi najrihim waj'al makrahum makran alaihim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.